Kita lanjut bahas spoiler The Great Ruler Season 2 episode 7. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Muzhen dan juga pasukannya melihat jika di jurang yang tidak ada ujungnya ini telah ditemukan begitu banyak pion-pion spiritual. Mereka yakin jika di dasar akan banyak kesatria spiritual yang ada. Jumlah sebanyak ini, apabila mereka bisa mengalahkan beberapa, maka akan panen besar. Namun, mereka tidak bisa gegabah karena bisa saja mereka mati sia-sia di dalam tempat ini dalam waktu setengah jam. Di langit itu sudah ada 1000 orang yang juga memperhatikan dasar dari tempat pion spiritual itu berkumpul. Tidak lama kemudian Mu Fengyang dan juga pasukannya muncul. Orang itu yang melihat Muzhen hanya tersenyum sinis karena teringat dengan penolakan Muzhen tempo hari. Tak berselang lama, Zhao Qingshan yang baru saja mengalahkan Gu Yuan dalam peringkat ke-7 daftar surgawi juga telah muncul di samping Mu Fengyang. Dia berkata kepada Mu Fengyang, jika ini adalah titik perkumpulan yang luar biasa. Dia kemudian mulai mengedarkan pandangannya dan bertemu dengan Muzhen. Hanya dalam sekali pertemuan, Zhao Qingshan bisa melihat aura yang dimiliki oleh Muzhen itu. Mu Fengyang mengetahui arah pandangan dari Zhao Qingshan ini dan langsung menjelaskan kejadian kemarin saat dia bertemu dengan Muzhen. Tak disangka, Su Huang dan juga Su Qingqing mereka kini telah tiba. Zhao Qingshan yang melihat hal itu pun langsung berpikir jika dia bisa mengalahkan Su Huang yang berada di peringkat 5 daftar surgawi, namanya pasti akan lebih bersinar. Melihat banyak tatapan aneh di sekitarnya, Su Huang tidak terlalu peduli. Berbeda dengan Su Qingqing yang melihat Muzhen dengan tatapan sedikit ketakutan. Dia tahu sekarang Muzhen bukanlah orang yang bisa dianggap remeh. Tak lama, orang yang cukup berpengaruh di Akademi Beijang mulai muncul satu persatu. Muzhen segera memberikan peringatan pada Anran dan juga pasukan yang lainnya untuk tidak terlalu dalam karena takut membahayakan diri sendiri. Tak lama, seorang mulai berseru untuk segera masuk ke dalam. Zhao Qingshan yang mendengarkan hal itu pun langsung memberikan aba-aba kepada pasukannya untuk bertindak. Karena tujuan utama mereka adalah raja spiritual kali ini. Muzhen membiarkan setiap orang dari mereka menjadi pelopor, barulah dia akan bertindak belakangan. Setelah banyak orang yang menerobos masuk, Muzhen memutuskan untuk mengikuti dan dari kejauhan, Muzhen sudah bisa melihat jika di titik terdalam memanglah terdapat raja spiritual. Cahaya spiritual yang awalnya tenang di tempat itu mulai menunjukkan sebuah kegelisahan dan cahaya-cahaya spiritual ini mulai dipenuhi dengan energi spiritual yang tidak terbatas. Cahaya spiritual ini memiliki kekuatan spiritual dengan api hitam. Semua pion spiritual yang bersentuhan dengannya akan langsung hancur dalam sekejap. Hal ini pun dimanfaatkan oleh Anran untuk mengambil cahaya spiritual. Tapi tak lama, jumlah cahaya spiritual itu menjadi semakin banyak. 3 bersaudara Wang yang melihat hal itu pun mulai meluncurkan serangan untuk menciptakan celah gelombang supaya mereka semuanya bisa masuk ke dalam tempat tersebut. Ketika Wang Tong dan juga yang lainnya bisa melewati celah itu, mereka mulai menyadari jika pasukan-pasukan spiritual yang berada di dalam tempat ini tidak ada ujungnya. Muzhen juga menganggukkan kepalanya saat ini dan membenarkan apa yang dikatakan oleh seorang Wang Tong. Mereka kemudian memutuskan untuk bergantian melakukan serangan dan menciptakan celah untuk mengurangi konsumsi energi di dalam tubuh masing-masing. Muzhen terus bergerak untuk membersihkan pion-pion spiritual yang semakin banyak. Dan di sisi lain, Muzhen juga melihat jika banyak pertempuran sengit terjadi di tempat sekitar. Wang Tong mengatakan jika kelompok kegelapan sudah bergegas di depan dengan menghancurkan setiap pion spiritual yang mereka lewati. Di sisi kanan, kelompok yang dibawa oleh Su Huang juga sudah mulai masuk lebih dalam. Muzhen memberikan peringatan pada pasukannya untuk mempertahankan kecepatan dan menggunakan energi spiritual di dalam tubuh masing-masing dengan lebih hemat. Muzhen yakin jika Mu Fengyang, Zhao Qingshan dan juga gengnya tidak akan dengan mudah mengalahkan raja spiritual meskipun mereka bergabung. Sedikit demi sedikit kekuatan yang mereka miliki semakin meningkat karena aliran spiritual. Di dalam tempat ini begitu banyak. Tak lama mereka sudah sampai di titik terluar perkumpulan.
dan mereka mulai merasakan begitu banyaknya pion spiritual yang memberikan tekanan. Namun, kelompok Muchen tidak terlalu panik karena mereka memiliki cukup cadangan energi untuk melanjutkan perjalanan ini. Bak bik buk dak dik duk dar der dor. Muchen dengan kesadaran penuh mulai meluncurkan serangan energi spiritual liar dan juga sangat mengerikan. Serangan ini bahkan bisa langsung melenyapkan lusinan pion spiritual menjadi berkeping-keping sambil menangkap cahaya-cahaya spiritual yang sudah dikeluarkan pion-pion spiritual itu. Muchen mulai menyadari jika di titik tengah pertemuan tidak ada satu kesatria spiritual pun, yang ada hanyalah pion-pion kecil. Hal ini sungguh berbeda dengan titik pertemuan sebelumnya. Muchen lantas mengarahkan pandangan ke kedalaman di tempat itu dan dia tidak bisa melihat apapun karena cahaya yang ada begitu terang dan juga gemerlapan. Muchen pun segera mengajak pasukannya untuk mempercepat pergerakan. Wang Tong yang mulai menyadari jika keadaan di sini ada yang tidak beres pun karena tidak bisa menemukan satu pun kesatria spiritual. Muchen akhirnya memutuskan untuk masuk lebih dalam. Mereka dengan sekuat tenaga berusaha melewati badai spiritual yang berada di dalam tempat itu sekaligus menjadi energi pelindungnya. Tidak disangka ketika mereka berhasil melewati badai spiritual tersebut, tekanan dari berbagai arah langsung menghilang begitu saja. Muchen yakin jika di tempat setenang ini pasti terdapat raja spiritual, sehingga para pion-pion spiritual tidak ada yang berani menembusnya. Semua orang pun memutuskan untuk bergerak ke bagian yang lebih dalam, dan di depan mereka terdapat sosok besar diselimuti kristal permata. Mereka yakin jika ini pasti adalah raja spiritual. Di antara mereka tidak ada lawan yang benar-benar bisa menjadi tandingan dari raja spiritual tersebut. Zhao Qingshan yang melihat hal itu meminta pada semuanya untuk bergandengan tangan melawan sang raja spiritual. Namun pembagian hasilnya tidak jelas jika benar-benar bisa mengalahkannya. Zhao Qingshan kemudian berbalik dan dia pun segera meminta pendapat dari Su Huang. Hal ini membuat Su Huang segera menyetujui ajakan tersebut. Mereka yakin jika dengan bergandengan tangan pasti akan bisa mengalahkan raja spiritual. Namun di sisi lain Muchen masih tetap penasaran kemana perginya para kesatria spiritual. Dikarenakan Zhao Qingshan dan juga Su Huang berkata akan bergandengan tangan, maka kelompok lain yang mendengarkan hal itu pun mau untuk ikut bergabung. Zhao Qingshan kemudian mengajak Muchen untuk bergabung juga. Karena tidak ada pilihan lain, Muchen memutuskan untuk ikut serta dalam hal ini. Namun Muchen tahu jika Zhao Qingshan pasti memiliki maksud yang lain dan ingin mengetahui seberapa jauh kemampuannya. Zhao Qingshan terus saja memuji Muchen karena sikapnya yang rendah hati. Su Qingqing yang mendengarkan hal ini pun merasa muak. Dia berkata jika semua orang terlalu melebih-lebihkan dan juga memuji Muchen. Su Qingqing yakin jika dibandingkan dengan kakaknya, Muchen tidak ada apa-apanya. Su Huang yang mendengarkan perkataan dari adiknya itu pun menjawab untuk tidak meremehkan Muchen karena kekuatan bocah ini sudah meningkat cukup jauh. Bahkan jika mereka bertarung, Su Huang tidak yakin bisa menang melawan Muchen. Sementara Muchen sendiri tidak menjawab dan hanya menganggukkan kepalanya sebagai tanda persetujuan karena dia juga malas berdebat saat ini. Muchen kemudian memutuskan untuk Anran dan juga kelompoknya ambil tindakan dan juga melakukan serangan, sementara dirinya dan juga saudara Wang akan mengikuti Zhao Qingshan untuk memberikan serangan pada raja spiritual. Luoli yang tidak disebutkan namanya langsung bertanya, "Bagaimanakah denganku?" Muchen menjawab Luoli hanya perlu menyimpan tenaganya karena tempat ini begitu aneh, pasti akan ada bahaya ke depannya yang tidak terduga. Zhao Qingshan kemudian memerintahkan setiap orang di sana untuk menyerang dan juga mengambil tindakan untuk melenyapkan raja spiritual itu. Tak berapa lama, raja spiritual pun terbangun. Dia melihat begitu banyaknya sosok yang mirip semut di depannya, tatapan mata yang dingin dan kosong. Dia layangkan. Raja itu kemudian mengaum dan suaranya mirip dengan ledakan. Dari hal ini saja, mereka sudah bisa merasakan jika makhluk ini bukanlah sesuatu yang bisa dikalahkan dengan mudah. Su Huang dan juga yang lainnya pun segera melayangkan serangan dan akhirnya dadadar.
berbagai ledakan pun muncul di dalam tempat ini. Namun siapa sangka semua serangan yang mereka layangkan mampu dipecahkan oleh auman sang raja spiritual. Mereka segera membuat perisai pelindung diri ketika serpihan-serpihan dari kehancuran kekuatan itu mengarah pada masing-masing orang. Karena belum ada tanda-tanda berhasil, mereka pun mengerahkan 100 orang untuk menyerang secara bersamaan. Tapi hal ini masih bisa sangat mudah dihancurkan oleh sang raja spiritual itu. Sang raja ini yang tahu ada bahaya langsung mengeluarkan serangan balik, dan setiap orang yang terkena serangannya akan dibuat pucat pasi. Bahkan beberapa dari mereka ada yang langsung pingsan dan kemudian dilemparkan keluar dari dalam dunia cahaya spiritual ini karena cedera yang cukup serius. Pandangan mata Mu Chen pun berubah menjadi sangat tajam. Dia tidak menyangka jika raja spiritual akan memiliki kekuatan sehebat ini. Bahkan 3 bersaudara Wang sudah mengerahkan seluruh kekuatan di dalam dirinya, namun tidak bisa memberikan efek apapun. Hanya ada sedikit bekas luka yang tidak menyebabkan kerusakan yang efektif. Mu Chen masih menatap raja spiritual dengan seksama. Dari banyaknya serangan, kenapa tidak ada cedera serius yang diterima oleh sang raja ini? Bahkan hanya dalam beberapa menit sudah puluhan orang hebat dilemparkan keluar dari dalam dunia cahaya spiritual, dan mereka dianggap gagal dalam perburuan kali ini. Mu Chen yang terus mengamati setiap serangan sekarang tahu jika raja spiritual itu memiliki titik kelemahan di bagian kepalanya, dan titik itu berada tepat di dahinya. Di sana ada satu titik yang lebih terang, dan jika setiap orang mengarahkan serangan pada titik itu, maka akan langsung ditepis oleh tangan sang raja spiritual. Mu Chen secepat mungkin mengarahkan serangan pada dahinya tersebut, namun raja spiritual mulai menyadari jika Mu Chen telah mengincarnya, lantas memberikan serangan balik. Anran yang melihat hal itu pun langsung memperingatkan Mu Chen untuk berhati-hati. Sementara Mu Chen yang melihat tinjuan tepat di depannya langsung menggunakan kekuatan untuk menghilang bersamaan dengan auman naga yang bergema. Semua orang heran dengan kekuatan Mu Chen yang bisa menghilang begitu cepat, membuat serangan raja spiritual hanya menghantam udara kosong. Tidak ada yang menyangka jika Mu Chen sekarang sudah berada di atas dahi dari raja spiritual ini. Mu Chen yang melihat celah itu pun langsung melayangkan tinjuan tepat di titik kelemahan sang raja spiritual. Hal ini mampu menggoyahkan kekuatan sang raja. Semua orang di sana dibuat terpana karena kehebatan seorang Mu Chen ini. Dikarenakan semua orang melayangkan tatapan curiga pada Mu Chen, dia akhirnya menjelaskan jika titik lemah raja spiritual tepat di dahinya. Zhao Qingshan dan juga Mu Fengyang yang mendengarkan hal itu sedikit bernafas lega karena tahu kekuatan Mu Chen tidak terlalu berbahaya. Sementara di sisi lain, raja spiritual telah marah karena serangan yang dia terima tepat di dahinya tersebut. Raja spiritual yang marah lantas menepuk-nepuk dahinya. Mu Chen yang menyadari akan ada serangan, dia pun langsung mengeluarkan teknik naganya untuk menghindari telapak tangan dari sang raja tersebut. Mu Chen yang juga menyadari serangan itu pun terlalu menakutkan, langsung memerintahkan setiap orang untuk melayangkan serangan tepat di dahi raja spiritual itu. Karena banyaknya serangan, raja spiritual tak mampu memblokir hal ini, dan semua serangan itu memaksa tubuhnya untuk terus mundur. Serangan demi serangan terus dilayangkan. Raja spiritual langsung memberikan perlawanan secara brutal. Hal ini menyebabkan setengah dari mereka terlempar dari dunia cahaya spiritual ini. Tidak lama kemudian Mu Chen dan juga Mu Fengyang terkurung di dalam genggaman sang raja spiritual. Siapa sangka ini akal-akalan dari Mu Fengyang. Dia sudah menyiapkan armor spiritual untuk melindungi tubuhnya, dan dia pada saat ini akan membiarkan Mu Chen terlempar keluar dari dalam dunia cahaya spiritual. Namun Mu Chen yang tidak kehabisan akal pun langsung mengeluarkan seni pagoda agung lapis ke-9 miliknya. Tak lama, Mu Fengyang bisa keluar dari cengkeraman sang raja spiritual itu, meskipun dengan keadaan muntah cairan berwarna merah segar, dan dia yakin jika Mu Chen pasti akan berubah menjadi debu di dalam cengkeraman sang raja spiritual.
Namun siapa sangka Muchen juga berhasil keluar dengan menggunakan teknik pagoda agung tanpa terluka sedikit pun. Namun karena banyaknya debu yang memenuhi tempat sekitar, mereka tidak ada yang menyangka bahwa Muchen bisa keluar dengan selamat. Hal ini digunakan bagi mereka semuanya untuk langsung memberikan serangan pada raja spiritual tersebut. Sementara di sisi lain Muchen penasaran dan mencoba masuk ke dalam lubang yang telah dihasilkan oleh sang raja spiritual tadi menggunakan seni pagoda agung miliknya. Muchen yakin jika raja spiritual pasti menjaga sesuatu di dalam lubang tersebut, karena tidak mungkin para kesatria spiritual akan menghilang begitu saja tanpa adanya alasan yang jelas. Muchen terus memutar energi spiritual di dalam dirinya lebih cepat agar bisa sampai di tempat tujuan. Dan sesampainya di sana dia telah menemukan sebuah ruang bawah tanah yang memiliki aroma cukup sedap. Siapa sangka Muchen berhasil menemukan titik kumpul cahaya spiritual yang berasal dari para kesatria spiritual. Tempat ini jelas diciptakan oleh raja spiritual, bukan oleh manusia. Muchen tahu kenapa raja spiritual yang baru lahir itu terasa cukup lemah. Hal ini karena dia belum menyerap kristal-kristal di dalam tempat ini yang memiliki energi spiritual dari para kesatria spiritual. Tidak lama, Muchen pun menemukan kesatria spiritual tahap akhir transformasi surgawi, dan dia langsung memberikan serangan lalu berhasil mendapatkan roh kristal ungu yang tersembunyi di dalamnya. Muchen merasa jika energi spiritual ini murni sehingga dalam sekejap bisa memulihkan tenaga yang sudah dia keluarkan. Muchen memutuskan untuk mengambil 10 kristal roh ungu lagi. Namun kristal itu mulai bereaksi dan ingin memberikan serangan terhadap Muchen. Hal itu membuat dia memutuskan untuk menyerang menggunakan pedang panjang, dan akhirnya ding 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 ding, suara dentuman logam pun terdengar. Serangan ini membuat ibu jari dan juga telunjuk dari kesatria spiritual itu robek. Muchen terus mengerahkan tebasan bertenaga dan berhasil memberikan sebuah retakan. Melalui celah retakan itu, Muchen pun meraih kristal yang berada di dalam tubuh kesatria spiritual ini, dan kemudian dia bisa merasakan bahwa kristal itu sangatlah berat karena energi yang berada di dalamnya tidak main-main. Di sisi lain, Su Huang dan juga Zhao Qingshan merasakan jika raja spiritual semakin marah dan terus mengamuk dengan tidak beraturan. Raja spiritual yang telah mengamuk ini kemudian menghentak-hentakkan dirinya pada tanah di bawahnya dan kemudian menghasilkan sebuah celah yang panjang. Muchen yang berada di dalamnya terkejut karena amukan raja spiritual tersebut. Saat dunia bawah tanah mulai terbuka, Su Huang menyadari jika sudah ada seseorang di dalam sana. Namun tatapan mereka saat ini jatuh pada roh kristal ungu raksasa yang sangat berkilau. Semua orang terkejut karena Muchen bisa menemukan tempat itu. Bahkan Mufeng yang berpikir jika Muchen sudah dikeluarkan dari dalam dunia cahaya spiritual ini. Muchen kemudian berkata bahwa dia baru saja menemukan ruangan ini karena tekanan dari raja spiritual barusan. Mereka tidak terlalu mementingkan hal ini karena mereka lebih tertarik untuk mengumpulkan cahaya-cahaya spiritual yang ada di bawah sana untuk diri sendiri. Namun karena keserakahan orang-orang ini, raja spiritual kembali mengaum dan juga membuat cahaya spiritual itu masuk ke dalam mulut sang raja. Pada saat yang sama, kristal ungu juga terbang dan berhasil ditelan sepenuhnya. Sebuah orang terpana karena di sana sudah tidak ada yang tersisa. Muchen mulai menyadari jika raja spiritual ini akan segera berkembang menjadi raja sejati, sehingga dia mengajak pasukan yang lainnya untuk segera pergi. Zhao Qingshan juga tidak berani memberikan serangan kembali karena perubahan raja spiritual yang sangat signifikan. Namun raja spiritual yang tahu jika potongan kristal ungu yang lainnya berada di tubuh Muchen, dia pun bergegas untuk memberikan serangan. Muchen dan juga yang lainnya terus terbang menghindari raja spiritual itu. Wang Tong yang penasaran segera bertanya, kenapa raja spiritual terus saja mengikuti kelompok dari kita? Muchen mengatakan
bahwa raja spiritual itu bukan mengikuti kelompok ini, tapi dia secara pribadi mengikuti diriku. Muchen kemudian memutuskan untuk mengalihkan perhatian raja spiritual, sementara yang lainnya harus segera kabur. Luoli yang mendengarkan usulan dari Muchen dengan tegas mengatakan bahwa dia akan memberikan bantuan saat ini. Muchen awalnya ragu, namun dia langsung membiarkan Luoli untuk membantunya karena sekarang tenaga sang raja spiritual itu sudah jauh lebih kuat jika dibandingkan sebelumnya. Muchen menampilkan seni terbang naga untuk menghindari dan disusul oleh Luoli yang memiliki kecepatan tidak jauh dari Muchen. Raja spiritual yang tahu Muchen merubah arah langsung mengikuti. Sekali lagi, Wang Tong dan juga teman-teman yang lainnya pun memutuskan untuk segera pergi. Tapi di sisi lain Zhao Qingshan penasaran kenapa raja spiritual itu terus saja mengikuti Muchen kemanapun dia bergerak. Mu Feng yang berkata jika Muchen adalah orang pertama yang telah menemukan ruang bawah tanah itu, pasti dia sudah mengambil sesuatu yang berharga dari dalam tempat itu. Mu Feng yang bertanya pada Zhao Qingshan apa yang harus dilakukan sekarang. Zhao Qingshan menjawabnya, jika dia tidak ingin pergi dari sini dengan sia-sia, maka dia akan menunggu sampai ada kesempatan untuk menyerang. Mu Feng yang akhirnya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Zhao Qingshan. Di tempat yang berbeda, Su Huang juga telah berhenti. Tatapan matanya penuh tanda tanya. Kenapa raja spiritual saat ini beralih mengejar Muchen? Hingga pada akhirnya, sang raja itu melakukan pengejaran terhadap Muchen dan juga Luoli sampai ke pegunungan. Dia terus saja melayangkan serangan yang tidak ada habisnya. Bahkan dengan kecepatan yang Muchen punya sekarang, sang raja ini masih bisa mengejar. Luoli berkata pada Muchen jika mereka tidak bisa terus menghindar dengan cara seperti ini, karena kekuatan yang mereka miliki akan semakin melemah. Namun Muchen juga tidak berdaya dalam hal ini. Tapi jika dia menyerahkan potongan lain dari kristal ungu, hal itu hanya akan membuat raja spiritual menjadi semakin kuat dan tidak tertandingi. Muchen pada akhirnya akan memutuskan untuk melenyapkan sang raja itu saja di dalam tempat ini. Dia akan menggunakan strategi yang digunakan untuk menyerang Heyao pada saat itu. Muchen meminta pada Luoli untuk membantu menahan sang raja itu untuk sementara. Luoli tiba-tiba saja mengeluarkan pedang miliknya. Sementara Muchen tidak membuang-buang waktu lagi. Dia segera mengeluarkan segel dan membentuk sebuah formasi spiritual tingkat kelima. Luoli tidak pernah ragu akan kekuatan Muchen. Dia yakin jika kekasihnya ini pasti akan berhasil. Luoli pun memutuskan untuk segera menghadang gerakan dari sang raja spiritual. Meski raja ini tidak memiliki kecerdasan, tapi dia bisa merasakan ada sosok yang cukup luar biasa menghalangi jalannya. Luoli menghempaskan pedang di tangannya dan kemudian membuat sang raja itu pun terkena serangan pedang Luoli. Tubuhnya terpental lalu degar menabrak gunung yang berada di belakangnya. Dari kejauhan, Zhao Qingshan, Su Huang, serta para murid yang lainnya pun dibuat sangat terkejut karena hanya dengan beberapa kali tebasan saja sudah bisa memukul mundur sang raja spiritual. Seberapa mengerikan kekuatan dari seorang Luoli ini. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Muchen akan bisa mengaktifkan kekuatan formasi tingkat kelimanya dan mengalahkan raja spiritual di dalam tempat ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Shop.